Di sini saya akan menjelaskan alasan pembuatan duplex PSE kali ini. Yang pertama, melihat kondisi saat ini sedang krisis akan oksigen. Di tengah pandemi saat ini, oksigen mulai mengalami kelangkaan karena pasien COVID meningkat. COVID-19 merupakan salah satu virus yang menyerang pada saluran pernafasan, seperti paru-paru. Ketika sudah cukup parah, pasien diberikan oksigen murni agar paru-paru tidak terlalu lama memproses di dalam tubuh sehingga oksigen bisa dialirkan ke tubuh dengan cepat. Yang kedua, di sekolah kami mempelajari tentang absorption. Sesuai dengan jurusan SMK kami, yaitu kimia, kami di sini diajarkan hal-hal yang berhubungan tentang materi kimia. Salah satunya adalah absorpsi. Absorpsi merupakan salah satu teknik pemisahan dengan metode penyerapan dan bahan yang digunakan sebagai bahan pemisah disebut dengan absorben. Selain menghasilkan oksigen, di sini PSE kami juga menghasilkan nitrogen. Selain digunakan untuk menghasilkan oksigen murni, rencana ke depannya sekolah kami akan melanjutkan proses optimalisasi tepung porang. Di sini nitrogen cukup berperan dalam prosesnya. Saya akan menjelaskan sekuen atau urutan pada proyek kami. Fase pertama, fase panen A. Yang terbuka adalah katup 1 dan 3. Fase bilas A yang terbuka pada katup 1, 3, dan 5. Fase swing yang terbuka pada katup 2. Fase panen B yang terbuka juga pada katup 2. Fase bilas B yang terbuka pada katup 2, 4, dan 6. Pada fase swing yang terbuka katup 1 dan 3. Saya akan menjelaskan alasan kami mengubah judul yang pertama yaitu PSE for Oxygen Concentrator menjadi Borobudur Duplex PSE, yaitu dikarenakan di tengah-tengah kami mengerjakan proyek kami yang pertama, kami mendapat ide bagaimanakah nanti jika udara dialirkan melalui dua tempat, apakah bisa lebih optimal atau tidak. Karena pada proyek kami yang pertama udara masuk hanya melalui satu tempat. Namun prinsipnya tetap sama, yaitu udara dialirkan melewati zeolit yang telah ditempatkan di dalam tabung. Zeolit di sini berfungsi sebagai absorben atau bahan penyerap. Nah, di sini kami menggunakan zeolit karena sifat zeolit tidak dapat menyerap oksigen yang ada di udara, tetapi dia dapat menyerap gas-gas lain selain oksigen yang ada di udara. Perbedaannya yaitu pada mengalirnya zeolit pada proyek yang pertama, zeolit dialirkan hanya melalui satu sisi. Sedangkan proyek yang kedua kali ini dialirkan melalui dua sisi, sesuai dengan namanya duplex. Diharapkan dengan inovasi kami ini, PSA yang kami buat ini bisa lebih optimal lagi. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang kami gunakan dalam proyek kali ini. Yang pertama yaitu tabung. Di sini saya menggunakan tabung sebagai tempat zeolit yang nantinya akan dialiri udara. Yang kedua, pasir zeolit. Pasir zeolit digunakan sebagai absorben atau penyerap bahan yang digunakan untuk menyerap gas-gas lainnya selain oksigen, sehingga nantinya oksigen akan terus mengalir. Arduino digunakan sebagai microcontroller, yaitu pengatur dari komponen penggerak. Kemudian controller kami menggunakan relay. Sebagai controller, di sini relay berfungsi sebagai penyambung dan pemutus aliran daya yang akan diteruskan ke solenoid valve. Kemudian solenoid valve. Solenoid valve digunakan sebagai aktuator. Di sini digunakan sebagai katup yang membuka dan menutup aliran udara yang masuk dan keluar. Selang atau hose. Di sini digunakan untuk mengalirkan udara menuju tabung dan yang keluar dari tabung. Katup T di sini kami menggunakan katup T sebagai katup yang mencabangkan aliran udara pada selang. Katup tekanan digunakan untuk mengatur laju alir keluaran oksigen. Di sini laju alir direndahkan oleh kami karena berhubungan dengan keluaran oksigennya.
Demikian proyek kami, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.